Maka kita menjelaskan hadis ini kandungannya, yaitu tentang uzlah. Uzlah artinya i'tizalun nas, al-iqla' wal iqla'u 'anil ma'asi. Uzlah artinya menjauhi keramaian dan mencabut diri dari maksiat. Bagus ya. Qalban wa qalaban, hati dan fisik. Sekali lagi, uzlah i'tizalun nas wal iqla'u 'anil ma'siyati qalban wa qalaban. Menjauhi manusia dan mencabut diri dari maksiat secara hati dan secara fisik. Nah, dan banyak sekali penjelasan ulama tentang uzlah itu. Jadi uzlah ada dua, yaitu menguzlahkan hati, yang kedua menguzlahkan badan, menguzlahkan fisik. Menguzlahkan hati yaitu bahwa mencabut hati dari tujuan dunia. Ini banyak, lebar sekali penjelasannya, kami hanya memperingkas sehingga tidak ada uraian yang lebih ringkas daripada ini. Uzlah itu tujuannya itu mencabut hati dari tujuan dunia. Nah, jadi uzlah ada dua, uzlah hati dan uzlah fisik. Uzlah hati yaitu mencabut hati dari tujuan dunia, bukan dari dunia, tapi dari tujuan dunia. Jadi apa saja kita mobilitaskan untuk akhirat. Apa saja ini termasuk rumah kita bagus agar syukur, ya kan? Kita tidak bermimpi untuk orang lain. Rumah kita bagus, mobilitas untuk akhirat. Saya bisa bersyukur. Itu kan akhirat. Bersyukur itu akhirat. Sehingga rumah kita yang bagus, yang mewah itu bahagian daripada akhirat. Karena kita mobilitaskan untuk akhirat, untuk syukur. Bukan rumah disumbangkan, bukan. Lain lagi ceritanya. Ya, akhirat kita, bukan akhirat orang lain, akhirat kita dulu. Nah, jadi segala yang kita miliki kita mobilitaskan untuk akhirat kita. Kita jangan berpikir akhirat orang lain sebelum akhirat kita. Jangan berpikir menyelamatkan orang lain sebelum diri kita selamat. Selamatkan diri kita. Mobilitaskan segala sesuatu yang mampu kita miliki untuk tujuan akhirat kita sendiri. Kita sendiri. Jangan seperti lilin, kata orang, menyinari orang lain dengan membinasakan dirinya sendiri. Bagus, rumah mewah, rumah bagus, kita bersyukur. Jangan. Nah, tetapi tentu tidak cukup sampai di situ. Tapi itu adalah muntolak, itu titik tolak. Itu adalah starting point-nya. Ketika kita tidak mampu untuk memobilitaskan segala yang kita miliki untuk akhirat kita, maka apalagi kita tak akan mampu memobilitaskan segalanya untuk akhirat orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri kalian. Qu anfusakum. Allah Ta'ala memulai dengan selamatkan diri Anda. Mobilitaskan segala yang mampu kita miliki untuk akhirat kita sendiri. Kemudian wa ahlikum, untuk keluarga kita. Nah, coba Anda perhatikan orang yang rajin sholat berjamaah ke masjid. Salah tidak? Tidak salah. Tetapi dalam suatu hal Anda harus mendeskripsikan masalah itu secara utuh. Jangan hanya sholat di masjid saja. Sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah.
Tetapi satu kondisi ketika Anda sholat di masjid dan anak istri Anda justru tidak sholat sama sekali, maka Anda pergi ke masjid hukumnya haram. Betul tidak? Saya ulang, yang sholat ke masjid bukan salah, bukan masalah itunya. Sholat saja ke masjid tidak masalah, tetapi deskripsikan masalah itu secara utuh. Lihat suatu masalah itu secara paralel. Kan Islam ini atau suatu nilai itu tidak berdiri dengan sendirinya. Jujur. Masa kita saja jujur di sekeliling kita tidak jujur, kita juga tidak akan bisa jujur. Jadi Islam atau suatu nilai apapun, dalam hal ini nilai Islam, itu paralel, berkaitan dengan satu dan lainnya. Bagaimana Anda rutin sholat berjamaah di masjid, tetapi istri dan anak atau menantu atau siapa saja di rumah Anda malah tidak sholat sama sekali? Lucu tidak? Menyuruh mereka, memantau mereka, bahkan memukul mereka tidak sholat, hukumnya wajib. Sedangkan Anda berjamaah ke masjid itu sunnah. Ada tidak seperti ini? Ada bro, fakta ini. Betul tidak? Fakta seperti ini. Jangan Anda koar-koar sholat ke masjid. Lihat Islam ini secara utuh, secara komprehensif. Lihat suatu nilai itu secara paralel. Anda ke masjid, istri Anda kapan bangunnya? Anak Anda nyabu. Sekarang coba Anda perhatikan. Ini kan kita cerita tentang salamatur rajul, selamat laki-laki dan keluarganya pada situasi dan kondisi zaman seperti ini. Utamakan sholat di rumah. Kan hadisnya Ustaz, di rumah itu sholat sunnah saja. Kalau sholat sunnah anak kita mana mau? Sholat wajib, ya. Dan kita berhak absen. Siapa anak atau istri atau karyawan atau cucu kita tidak sholat, kan boleh dipukul tanpa bekas maksudnya. Nanti kena lagi apa pasal penganiayaan perlindungan anak dan perempuan, Pak Komandan. Nah itu pasalnya cukup berat, 15 tahun atau berapa tahun ya. Nah artinya masa sampai kita memukul, kan harus apa dipantau, di follow api, dikasih hadiah kayak dana. Memukul itu bagian terakhir lah, ya kan? Jangan bahwa Islam ini sistem pukul, itu tidak. Itu sampai segitunya artinya boleh. Berarti kan ada sekian hal sebelum kita memukul itu, kasih hadiah. Adalah Sayyidina Walid, ayah kami almarhum. Kalau seorang anak tuh azan, kasih uang 5.000 atau berapa? Ya seperti itu. Istilahnya apa, reward atau hadiah gitu. Itu bagian daripada apa daripada pendidikan. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, jadi perlu ditekankan, miris kita melihat si bapaknya, si ayahnya rutin dilanggar di musola, di masjid, anaknya masya Allah tabarakallah. Mendingan bapak gak usah ke masjid, dirikan sholat di rumah. Betul tidak? Wajib tidak menyuruh anak istri sholat, wajib pergi ke masjid sunnah saja, bukan meremehkan sunnah juga, karena mendahulukan yang wajib daripada sunnah. Nah ini Islam. Nah pantau, pada wudhu ditunggu, ayo wudhu, ayo sholat, sini jadi imam, sini azan, sini apa, seperti itu. Gak usah ke masjid, bukan gak usah ke masjid, itu tahapan berikutnya tahun depan atau 2 tahun kemudian. Sing penting sholat. Dan sholat itu tidak bisa perintah-perintah saja.
Kalau anak istri diperintah sholat, kabur. Sudah sholat gak? Sudah, Pak. Kapan? Tadi katanya. Kan dia berteman dengan orang-orang yang suka tidak sholat, suka berdusta. Ini harap menjadi perhatian. Nah, si bapak sholat aktif, jadi imam malah, jadi kaum, sering lah. Saking seringnya dia mau sholat. Anaknya, masya Allah. Sedangkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan anak istrimu dari api neraka. Ada hulukan yang wajib sebelum yang sunat. Ini pengertian daripada uzlah, yaitu memikirkan diri kita, menginternalisasi pemahaman agama kita secara utuh. Kita ini seperti orang kuliah juga bahasa, bro. Oh, tidak pernah kuliah mendakannya juga. Kita pahami baik-baik, kita pahami